Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Nindya dari Sistem Informasi 12. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Project Proposal merancang penyedia layanan e-learning SMA dengan Google Cloud Platform. Berikut ini terdapat latar belakang. Pendidikan penting sepanjang sejarah manusia karena membantu perkembangan individu dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk teknologi. E-learning merupakan bentuk kemajuan teknologi dalam pendidikan saat ini dan menjadi solusi alternatif dalam KBM di masa pandemi COVID-19. Di Indonesia, proposal untuk memanfaatkan modul open source di Google Cloud Platform diajukan untuk memfasilitasi KBM dari rumah siswa dan guru. Dengan e-learning, sekolah dapat tetap menjalankan KBM meskipun di tengah pandemi COVID-19. Berikutnya terdapat rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara mengubah konten pembelajaran menjadi format digital yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta. Selanjutnya, kedua, bagaimana cara memfasilitasi interaksi yang efektif antara peserta dan pengajar. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan motivasi peserta agar berpartisipasi aktif dalam pengalaman belajar online. Yang keempat, bagaimana cara memastikan tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dan berfungsi dengan baik. Yang kelima, bagaimana cara memanfaatkan teknologi evaluasi yang efektif menjadi tantangan dalam mengukur kemajuan peserta dan memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara akurat. Yang keenam, bagaimana cara menjaga keamanan data peserta dan privasi mereka dalam lingkungan virtual merupakan tantangan penting yang harus diatasi. Selanjutnya, terdapat tujuannya. Yang pertama, dapat memberikan solusi untuk menyajikan konten pembelajaran yang sesuai dan bermanfaat pada sekolah SMA yang terhambat karena COVID-19. Selanjutnya, dapat memberikan penawaran dengan kemudahan teknologi lewat cloud computing menggunakan Google Cloud Platform untuk mendukung pengalaman belajar online. Selanjutnya, ketiga, dapat memberikan fasilitas interaksi yang efektif dalam lingkungan virtual untuk memudahkan pembelajaran dan penugasan antara peserta dan pengajar. Selanjutnya, dapat mengukur kemajuan peserta dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan memanfaatkan teknologi evaluasi yang efektif. Berikutnya, e-learning dapat memberikan banyak manfaat bagi siswa SMA, di antaranya yang pertama yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, tanpa harus terkait dengan jadwal dan lokasi belajar tertentu. Yang kedua, aksesibilitas. Dengan e-learning, siswa dapat mengakses berbagai materi pelajaran dan sumber belajar yang tidak tersedia di sekolah mereka. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. E-learning dapat memfasilitasi pembelajaran mandiri bagi siswa yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan belajar. Yang keempat, interaktif dan menarik. E-learning dapat menawarkan berbagai fitur interaktif seperti video, audio, dan animasi yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kelima, dapat diakses oleh semua siswa. E-learning dapat membantu siswa memiliki kebutuhan khusus seperti siswa dengan disabilitas atau masalah kesehatan yang mungkin kesulitan dalam menghadiri sekolah secara fisik. Secara keseluruhan, e-learning dapat membantu siswa SMA dalam meningkatkan keterampilan belajar mereka, memahami materi pembelajaran dengan lebih baik, dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih cerah. Berikutnya yaitu rancangan arsitektur. Yang pertama CPU-nya, minimal 2 vCPU dengan opsi untuk meningkatkan jumlah vCPU sesuai kebutuhan. Yang kedua, storage, minimal 30 GB SSD storage dengan opsi untuk meningkatkan kapasitas storage sesuai kebutuhan. Yang kedua, bandwidth, yaitu minimal 2 Mbps kecepatan upload dan download, dengan opsi untuk meningkatkan kecepatan sesuai kebutuhan. Yang keempat, RAM-nya minimal 4 GB dengan opsi untuk meningkatkan jumlah RAM sesuai kebutuhan. Yang kelima, OS, yaitu Linux atau Windows Server, tergantung pada kebutuhan aplikasi server learning yang digunakan. Yang keenam, firewall dan keamanan. Aktivasi firewall dan pengaturan keamanan SSL untuk memastikan keamanan sistem e-learning. Berikutnya, estimasi biaya. Saya menggunakan instance type
berupa N1 standar core dengan spek vCPU 4 yang dilengkapi dengan 15 GB RAM dengan estimasi biaya seharga Rp10.300.000 per bulannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.